Sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Dan saat ini kita lanjut saja bincang-bincang dengan Pak Saad dan juga Bedu nih. Karena kalau kita terkait mengenai pendidikan dan kesempatan yang terbuka lebar, saya rasa ini menunjukkan bahwa tadi kalau Pak Saad mengatakan bahwa sebuah kaum itu bisa memperbaiki dirinya kalau ya dia juga ingin memperbaiki dirinya sendiri. Dimulai dari pendidikan. Nah ini latar belakang programnya sendiri awal mulanya tuh bagaimana konsepnya sehingga akhirnya sekarang sudah berjalan sekian tahun. Berapa tahun Pak? Kita sebenarnya kalau untuk bantuan biaya pendidikannya itu sudah cukup lama. Cuman sempat berhenti sebentar. Nah, mulai tahun 2019 kita hidupkan kembali. Mulai kembali lagi kembali ya. Ditambah dengan berbagai macam program tambahan. Baik. Latar belakang awalnya itu biasanya kemiskinan melahirkan kemiskinan ya. Betul. Jadi karena miskin, asupan proteinnya kurang, sumber gizi kurang, melahirkan pemikiran yang kurang sehingga kemiskinan itu menjadikan dia tidak mendapatkan kesempatan kerja yang bagus dan lain sebagainya yang seterusnya. Nah ini harus ada pemutus ya. Pemutus nih. Itu. Nah kita yakin bahwa pendidikan ini alat pemutus itu dan alat mobilitas vertikal yang paling baik. Nah itulah maka kemudian kita fokus ke sana. Kita bermacam-macam itu. Ada pihak santri untuk memang ini kelompok masyarakat yang ini betul-betul kita ambil nih, habis SD, kita ambil masukkan ke pesantren. 6 tahun dia nanti di pesantren, kemudian setelah pesantren, lulus dia masuk mahasiswa, kita ikutkan program MDG mahasiswa, kita beri berbagai macam-macam mentoring, macam-macam. Kemudian setelah itu, kalau dia lulus lagi S2 nanti insya Allah masih kita diberi kesempatan untuk mendapatkan program pembiayaan lagi. Gitu. Kalau Bedu sendiri ada nggak sih pengalaman yang atau melihat di sekitar gitu bahwa ini sebenarnya masih banyak nih yang memang ya benar kata Pak Saad ya, kalau kemiskinan kalau kita nggak mau berubah akan lahirkan kemiskinan. Betul. Terus menerus. Tapi biasanya generasi yang hidup dalam kesulitan biasanya tumbuh menjadi generasi yang kuat. Betul. Generasi yang tumbuh dalam kemudahan segala fasilitas yang enak-enak, tapi dia akan menjadi generasi yang lemah. Betul. Biasanya ya kan. Betul. Nah kebetulan aku termasuk generasi yang tumbuh dalam generasi yang penuh dengan kesulitan, Pak. Orang tua tidak mampu, saya berpikir bahwa saya harus maju, saya harus menjadi orang yang memutus kemiskinan keluarga saya. Dan alhamdulillah selama di sekolah saya tidak pernah tidak pernah banyak keluar biaya sampai saya kuliah juga dapat PMDK Pak, dapat tanpa tes bisa masuk perguruan tinggi negeri. Jadi alhamdulillah ya karena itu tadi mungkin saya punya tekad, punya mimpi bahwa saya harus berubah nasib keluarga saya. Ya karena saya kebetulan anak laki satu-satunya, jadi saya harus punya keberanian untuk mengubah nasib keluarga saya dan akhirnya alhamdulillah berkat pendidikan saya yang tinggi, network saya yang luas, akhirnya saya bisa bisa membuat ekonomi keluarga jadi berubah seperti itu. Masya Allah. Ada kata-kata network juga nih, nanti ada hubungannya dengan MDG. Ada hubungannya ya. Karena ini menarik juga sih yang dikatakan Bedu tadi bahwa ketika kita punya mimpi besar ya. Tadi kan sebuah mimpi besar bahwa wah saya harus bisa nih menjadi lebih baik dan saya bisa membawa ke banyak kebaikan pada keluarga gitu ya. Sehingga ada ikhtiar, ada sekolah dan ada peluang. Kuncinya kan itu ya, ada peluang ya. Nah peluang yang diciptakan dari Basnas Basis ini sendiri di program Masa Depan Jakarta ini, programnya nih apa saja nih? Apakah mungkin misalnya orang-orang yang pintar saja kah? Kan ada yang kayak gitu ya, beasiswa ada yang khusus buat yang pintar-pintar atau mereka secara pendidikan biasa namun mereka rasa ingin belajarnya tinggi, seperti apa program-programnya? Ya, justru ini yang tadi yang kedua ya, yang kalau yang pintar-pintar banyak di Jakarta. Betul. Nah, kalau yang Masa Depan Jakarta ini yang kita pilih yang paling membutuhkan. Membutuhkan ya? Paling tidak mampu, mereka lahir dari keluarga yang ya tadi tidak mimpi mampu. saja nggak berani gitu. Kalau ini inilah yang fokusnya kita wujudkan mimpi itu karena ada lembaga yang mensupport Anda meskipun tidak semuanya ya. Kita dalam 1 bulan itu 500.000 dan per semester kita berikan kepada mereka. Tetapi bukan hanya dalam bentuk dana itu saja, kita berikan mentoring kepada mereka. Mereka juga bisa jadi mentor. Kalau sudah di tahun kedua, ketiga dan seterusnya mereka bisa jadi mentor, dan sehingga mendapatkan tambahan selain sebagai penerima bantuan biaya pendidikan, juga mereka menjadi mentor.
Kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk melakukan proyek-proyek sosial. Turun langsung ke lapangan. Betul. Mereka bisa membuat program-program, itu program-program sosial atau program-program bisnis. Program bisnis mereka diberi kesempatan untuk itu dan kita melakukan coaching untuk itu. Melakukan itu semua. Jadi ada programnya sampai mereka turun juga ke mereka bisa magang. Nah, ketika mentoring, ketika magang, network tuh tambah. Betul ya. Pentingnya network gimana nih buat seorang bedu? Ya penting. Kayak kita nih sekarang kita zamannya internet, nggak ada network, nggak ada jaringan, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Ya kan? Dalam dunia maya aja langsung ya. Kalau wifi mati udah nggak ada network, nggak ada jaringan, nggak bisa ngapa-ngapain. Sama sebetulnya kunci sukses kehidupan adalah jaringan, network. Bukan berarti KKN ya Pak ya. Betul. Jaringan itu adalah kumpulannya orang soleh itu akan mengangkat tuh. Nah itu dia. Kalau kamu mau jadi orang soleh, ngumpul sama orang soleh. Pengen jadi pengusaha, ngumpul sama pengusaha. Pengen jadi penyanyi, ngumpul sama penyanyi gitu misalkan. Pengen jadi apapun ya jaringannya kamu bentuk ya. Paling tidak satu frekuensi lah. Iya. Pak, ini menarik, untuk beasiswanya sendiri ini full coverage biaya pendidikan atau misalnya ada jangka waktu tertentu, misalnya 4 semester, kalau 4 semester nggak lewat beasiswanya mereka diberi kesempatan 3 tahun. 3 tahun untuk mendapat manfaat dari ini, tapi tambah manfaat kalau dia bisa menjadi mentor. Kalau mentor itu bisa sampai nanti di tahun keempat dia masih jadi mentor, tapi tidak bantuan biaya pendidikannya hanya 3 tahun aja. Jadi berarti ada persyaratan ya berarti Pak. Kalau yang mampu nggak boleh ngambil. Betul. Nggak boleh ngambil program ini kalau yang mampu. Betul. Jadi persyaratannya tadi adalah salah satunya. Ya, kalau ini kan open recruitment, memang semuanya online. Semuanya online, nanti tes online. Nah, kemudian setelah selesai assessment online itu, baru kemudian wawancara secara offline. Setelah itu baru ditentukan mereka mendapatkan programnya atau tidak. Setelah mereka tadi turun ke lapangan, di mentoring dan segala macam, apakah diarahkan juga dari Basnas-Basis terkait program ini bagi mereka semua? Ya, kita memberi tadi coaching untuk untuk bisnis dan juga sosial. Juga kita memberikan pendanaan untuk itu. Kalau misalnya mereka bisa maju, ya kita scale up, kita upgrade terus skillnya ya. Iya, karena kita kan lebih senang kalau misalnya ini memang satu perusahaan atau rintisan yang dilakukan oleh mereka kemudian maju. Betul. Artinya mereka juga diberikan kesempatan buat berkembang ya, tidak hanya mendapatkan pendidikan saja dari beasiswa, tapi mereka mendapatkan peluang dan kesempatan untuk berkembang ya. Betul. Jadi benar tadi Budu bilang tuh bahwa network itu penting dan lingkungan kita seperti apa itu mempengaruhi bagaimana kita ke depan ya. Dan kita bisa lihat nanti warga-warga Jakarta, masa depan Jakarta bisa terlihat bahwa Jakarta diisi oleh orang-orang yang memang pendidikannya sudah di atas rata-rata lain semua ya Pak. Nggak ada lagi nanti orang buang sampah sembarangan. Kesadaran ya. Kesadaran yang lebih tinggi. Mudah-mudahan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kesadaran hidup dalam bermasyarakat dan bersosialisasi ini juga lebih tinggi. Artinya bisa kita lihat lah masa depan Jakarta akan menjadi lebih baik karena dihuni oleh orang-orang yang taraf pendidikannya sudah setara lah gitu. Betul. Karena mengubah culture kan dimulai dari pendidikan masyarakat itu sendiri ya. Dan kita juga memberi nama ini dengan satu doa bahwa mereka itu akan jadi masa depan Jakarta. Amin. Nama itu soalnya sebuah doa ya. Jadi ketika dikatakan programnya adalah masa depan Jakarta, tentunya mudah-mudahan ke depannya memang bisa membawa masa depan Jakarta jauh lebih baik lagi di next generation ya. Untuk kuliahnya sendiri kampusnya apakah ditentukan atau misalnya bebas mereka memilih? Sejauh bahwa mereka masuk akreditasi kuliahnya, maka mereka berhak mendapatkannya. Karena kadang-kadang justru lembaga-lembaga perkuliahan yang belum terkenal ini yang lebih fleksibel. Yang belum terakreditasi. Iya, sudah akreditasi, cuman belum populer ya. Ini kadang ada yang kuliah malam, ada yang lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Ya, sehingga mereka yang paginya bekerja, sore ikut kuliah masih memungkinkan. Jadi masih memungkinkan ya. Jadi artinya mereka boleh berkuliah sambil bekerja boleh. Betul. Selama asal sama ada tenggat target ya 3 tahun itu mereka harus selesai seperti itu ya. Nah kalau dari Bedu sendiri, Bedu kalau melihat sekarang tuh pendidikan di Indonesia saat ini udah merata belum sih di Indonesia atau Jakarta dulu deh yang sekitar kita deh? Pengalaman nyekolahin anak ya. Datang anak sekolah. Ya sekarang untuk mendapat fasilitas yang bagus memang harus mengeluarkan uang yang banyak.
apalagi sekolah-sekolah swasta ya Pak ya. Betul. Karena sekolah negeri kan sudah gratis ya. Kalau negeri sudah gratis. Nah swasta ini yang benar-benar luar biasa. Luar biasa itu. Ini cuma untuk gambaran sebagai gambaran aja ya. Anak aku sekolah di satu anak itu untuk SD satu anak tuh 7.500.000 per bulannya. Wow. 2 anak berarti 15 juta Pak. Berharap dapat fasilitas yang bagus. Betul. Ya kan? Betul. Emang secara fasilitas bagus. Tapi ternyata saya merasa bahwa banyak yang tidak terbentuk dari mungkin fasilitas bagus, tapi bagus untuk bidang apa? Betul. Nah, ternyata kita menyekolahkan anak tuh di sekolah yang memang ternyata bidangnya bidang pengusaha, itu bagus bidang pengusaha. Tapi ternyata ada yang terlewat nih di bidang lain, di bidang karakternya, di bidang pribadinya, ke agamanya, itu mungkin bisa jadi kurang. Nah, jadi memang harus kita sebagai orang tua tuh harus benar-benar tahu kebutuhan anak kita tuh apa. Mau di sekolah di mana, jangan sekedar mahal, tapi ternyata malah justru kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Nah, yang sekarang Jakarta jadi sekolah mahal seperti itu Pak. Jadi sepertinya sekolah menjadi bisnis. Akhirnya sekolah jadi bisnis. Nah, saya tuh pengen ya mudah-mudahan di negara kita nih mau masuk sekolah manapun semua yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia itu terpenuhi. Amin. Pendidikan karakter, pendidikan skill-nya dapat, karakternya dapat, semua dapat sehingga ketika selesai dari sekolah tersebut mereka sudah bukan hanya dengan pengetahuan tapi juga life with skill, hidup dengan skill. Betul. Hidup dengan kalian. Itu yang paling utama ya, bagaimana mereka bisa hidup dengan skill yang mereka miliki ya, bukan hanya teori saja ya Pak Saad ya. Nanti Pak Saad Intan juga mau tanya mengenai siapa sih target utamanya dari program ini dan target besarnya dari goal ini juga apa nanti ke depannya. Tapi kita bahas salah satu ini ya. Sahabat jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Insight Ramadan.